Nah, Indonesia ini negeri yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Tapi tahukah kamu, ada misteri-misteri yang hingga kini belum bisa dijelaskan. Mulai dari tempat angker hingga kisah-kisah yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Dan di video kali ini kita akan mengungkap misteri terbesar di Indonesia yang belum terpecahkan. Namun sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official. Nah, Indonesia menyimpan ribuan kisah misteri, dari Sabang hingga Merauke. Ada berbagai fenomena yang menantang logika manusia. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa misteri terbesar yang belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, apakah kamu pernah mendengar salah satunya? Dan jika pernah, tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman bagaimana? Nah, mari kita mulai dengan Gunung Padang, ya, sebuah situs megalitik yang terletak di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Nah, situs ini sering disebut sebagai salah satu situs arkeologi paling kontroversial di dunia karena klaim bahwa Gunung Padang ini mungkin merupakan piramida tertua di dunia. Bahkan jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Nah, Gunung Padang ini ditemukan pada tahun 1914, tetapi baru mendapatkan perhatian luas pada tahun 1979 ketika para peneliti mulai menyadari kompleksitasnya. Dan situs ini berdiri dari susunan batuan vulkanik berbentuk kolam yang tersusun rapi, membentuk teras-teras yang terlihat seperti hasil karya manusia. Nah, ukurannya pun luar biasa, mencakup area seluas sekitar 25 hektar. Namun, apakah ini benar-benar piramida atau hanya formasi geologi alami? Nah, salah satu alasan klaim bahwa Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia adalah hasil penelitian geologi yang dilakukan oleh tim dari Indonesia. Dan penelitian ini menggunakan metode carbon dating pada lapisan tanah dan material di bawah situs tersebut, yang menunjukkan bahwa lapisan paling bawah mungkin berasal dari 12.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Dan ini jika benar, maka Gunung Padang akan menjadi bukti keberadaan peradaban maju yang jauh lebih tua daripada yang sebelumnya kita ketahui, bahkan lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Namun, klaim ini tidak terlepas dari kontroversi. Para arkeolog dan geolog masih berdebat apakah struktur Gunung Padang ini benar-benar buatan manusia atau hanya formasi alam yang menyerupai bangunan buatan. Nah, beberapa ahli menyatakan bahwa susunan batu ini di Gunung Padang adalah hasil erosi alam yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia purba sebagai tempat ritual atau upacara. Dan di sisi lain, peneliti yang dipimpin oleh Dani Hilman Natawijaja dari LIPI menunjukkan adanya indikasi ruang-ruang bawah tanah dan struktur yang terorganisir yang menguatkan teori bahwa ini adalah situs buatan manusia. Nah, jika memang Gunung Padang adalah piramida buatan manusia, pertanyaannya adalah untuk apa situs ini dibangun? Dan beberapa teori yang diajukan meliputi itu yang pertama, tempat ritual keagamaan. Nah, banyak situs megalitik kuno digunakan sebagai tempat pemujaan atau upacara spiritual. Nah, Gunung Padang ini mungkin memiliki fungsi yang serupa, makanya banyak yang menyebutkan bahwa itu tempat ritual keagamaan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang kedua itu pusat peradaban, ya. Jika benar bahwa Gunung Padang adalah piramida menurut mereka ini, maka bisa jadi situs ini merupakan pusat pemerintahan atau kebudayaan dari suatu peradaban yang telah lama hilang. Kemudian ketiga itu ada yang berpendapat bahwa struktur astronomi. Nah, beberapa peneliti menduga bahwa situs ini mungkin memiliki hubungan dengan pengamatan bintang atau perhitungan kalender, sama halnya dengan piramida Giza, ya, yang tidak terlepas dari pengamatan bintang atau perhitungan kalender. Dan hingga kini penelitian di Gunung Padang terus berlanjut, tetapi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, apakah ini benar-benar karya peradaban maju yang hilang? Dan jika ini benar,
Teknologi apa yang mereka gunakan untuk membangun situs sebesar dan sekompleks itu? Ataukah ini hanya sekedar formasi alam yang kebetulan menyerupai piramida buatan manusia? Dan terlepas dari peradaban, Gunung Padang ini tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling menarik dan misterius di dunia. Dan potensi untuk mengubah cara kita memandang sejarah peradaban manusia, Gunung Padang ini adalah mengingat bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang masa lalu kita di Indonesia ini. Nah, kalau teman-teman punya teori sendiri tentang Gunung Padang ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu teori kamu lebih menarik dari teori yang saya sampaikan ini. Dan kemudian kita lanjut pada tahun 18 Juni 2018, tragedi memilukan terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara. Kapal motor KM Sinar Bangun tenggelam di perairan danau vulkanik terbesar di dunia ini. Dan kapal tersebut membawa, informasinya yang kami dapat yaitu membawa lebih dari 200 penumpang. Dan meskipun kapasitas sebenarnya hanya sekitar 60 orang, lebih jauh dari yang sudah ditetapkan. Dan tenggelamnya kapal ini tidak hanya menjadi bencana besar di Indonesia, tetapi juga munculnya misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Nah, Danau Toba bukanlah danau biasa. Dengan keadaan dan kedalaman mencapai lebih dari 500 meter di beberapa titik yang bisa diukur, danau ini merupakan salah satu danau yang terdalam di dunia. Nah, setelah kapal tenggelam, pencarian bangkai KM Sinar Bangun ini dilakukan menggunakan teknologi canggih, termasuk sonar dan remotely operated vehicle atau ROV. Namun, bangkai kapal dan sebagian besar jasad korban tidak dapat ditemukan, seolah-olah hilang begitu saja di kedalaman misterius Danau Toba ini. Dan beberapa faktor diduga menjadi penyebab tenggelamnya KM Sinar Bangun itu. Yang pertama itu overkapasitas. Kenapa overkapasitas? Karena seharusnya yang bisa diangkut itu 60 orang. Tapi KM Sinar Bangun ini mengangkut 200 orang. Dan kapal ini membawa penumpang jauh melebihi kapasitas aman yang membuatnya sulit dikendalikan di tengah ombak besar. Kemudian yang kedua itu cuaca buruk pada saat itu. Karena pada saat itu diinformasikan bahwa terjadi angin kencang dan ombak besar pada saat kejadian, dan dari situlah memperburuk situasi. Kemudian yang ketiga yaitu ketiadaan pelampung. Karena memang kapasitasnya 60 orang, kemudian KM Sinar Bangun ini membawa 200 orang, otomatis ketiadaan pelampung itu berkurang. Banyak penumpang tidak memiliki pelampung hingga peluang selamat itu sangat kecil. Namun, faktor teknis ini tidak mengurangi berkembangnya cerita mistis di kalangan masyarakat. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak cerita yang beredar di masyarakat bahwa Danau Toba ini memiliki tempat yang istimewa dalam mitologi masyarakat Batak. Menurut legenda, danau ini terbentuk dari kisah cinta tragis antara seorang manusia dan seekor ikan jelmaan. Banyak orang percaya bahwa Danau Toba ini memiliki penunggu atau kekuatan gaib yang menjaga kedalaman dan keheningannya, dan dia tidak diizinkan seorang pun untuk menyentuh kedalaman itu dan keheningan itu. Dan setelah tenggelamnya KM Sinar Bangun ini, beberapa cerita mistis mulai bermunculan. Itu yang pertama itu penampakan aneh. Ya, banyak beberapa warga mengaku melihat sosok misterius di danau pada malam hari setelah kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa terjadi energi gaib. Nah, para penyelam yang mencoba mencari bangkai kapal sering mengeluhkan perasaan aneh pada saat mereka dibawa, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat di dasar danau tersebut. Kemudian yang ketiga itu ritual tradisional. Nah, dalam upaya pencarian, masyarakat setempat ini menggelar ritual adat untuk memohon izin kepada penghuni gaib Danau Toba tersebut, tapi hasilnya tetap nihil ya. Banyak korban yang tidak ditemukan. Dan hingga kini, banyak pertanyaan seputar tenggelamnya KM Sinar Bangun ini masih belum terjawab. Dan mengapa bangkai kapal ini sulit ditemukan meskipun menggunakan teknologi modern? Dan mengapa hanya sedikit korban yang ditemukan? Nah, apakah ini semata-mata karena kondisi teknis dan kedalaman Danau Toba? Atau
ada faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Dan tragedi ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keselamatan pelayaran dan pengawasan ketat terhadap jumlah penumpang, dan juga kelengkapan alat keselamatan dan kesiapan kapal menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Dan terlepas dari faktor-faktor teknis ini atau cerita mistis yang berkembang, tenggelamnya KM Sinar Bangun ini adalah tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menjadi pengingat akan keindahan sekaligus kekuatan alam yang tidak dapat diremehkan di Danau Toba itu. Nah, apa pendapatmu? Apakah ini murni kecelakaan atau ada unsur lain yang tak kasat mata? Makanya kapal ini tenggelam. Tulis di kolom komentar pendapat teman-teman bagaimana. Kemudian kita lanjut pada tahun 2015 ini, mungkin kita tidak asing lagi bahwa masyarakat Indonesia dan berbagai negara di dunia dihebohkan oleh fenomena suara aneh yang terdengar dari langit. Suara tersebut menyerupai bunyi trompet atau degungan yang keras, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang asal-usulnya ini. Nah, video-video yang merekam suara ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, dan perdebatan tentang penyebabnya terus berlanjut hingga kini. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Suara serupa dilaporkan di Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Ukraina, dan negara lainnya sejak tahun 2011. Nah, meskipun pola suaranya berbeda-beda di setiap tempat, sebagian besar deskripsi menyebutkan suara tersebut tiupan trompet, gemuruh panjang, atau gesekan logam besar. Dan suara ini sering muncul secara tiba-tiba, tanpa kita sadari, berlangsung selama beberapa tahun. Dan fenomena ini memunculkan dan memicu berbagai teori, mulai dari yang ilmiah hingga yang berbau mistis dan konspirasi. Kita mulai yang pertama bahwa fenomena alam, ya, yaitu gempa tektonik atau vulkanik. Nah, beberapa ilmuwan mengaitkan suara itu yang sering didengar seperti trompet ini dengan aktivitas geologis, seperti pergerakan lempeng tektonik atau tekanan gas di bawah tanah yang memancarkan ke atmosfer. Makanya kayak ada suara trompet begitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa langit beresonansi gitu. Nah, suara ini bisa jadi berasal dari gelombang suara frekuensi rendah yang tercipta oleh angin yang berinteraksi dengan struktur bangunan besar atau pegunungan. Ada juga yang mengatakan bahwa aurora atau aktivitas magnetik, ya, di wilayah dekat kutub, aurora borealis menghasilkan suara tertentu dengan sangat halus begitu. Namun ini jarang terdengar oleh manusia. Kemudian yang kedua itu konspirasi dan teknologi. Nah, proyek HARP itu ada spekulasi bahwa suara tersebut adalah hasil eksperimen frekuensi tinggi dari proyek HARP. Nah, proyek HARP ini yang berbasis di Alaska. Dan program ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi tentang kontrol suara atau gelombang elektromagnetik. Ada juga yang mengatakan bahwa ujian senjata atau teknologi militer gitu. Dan beberapa orang percaya bahwa suara ini mungkin berasal dari teknologi militer rahasia seperti uji senjata supersonik atau drone yang berteknologi canggih pada saat itu, makanya kayak lonceng terdengar, kita dengar itu. Bahkan juga ada yang berpendapat bahwa kehadiran alien, nah ini tidak masuk akal sekali teman-teman, tapi namanya teori konspirasi, dan banyak orang yang berargumen, ada yang mengatakan bahwa kehadiran alien. Dan suara-suara aneh ini juga katanya memicu teori bahwa suara tersebut berasal dari aktivitas alien atau UFO yang mencoba berkomunikasi dengan manusia. Dan yang paling parahnya juga ada yang mengatakan bahwa tanda kiamat. Ya, dalam konteks agama dan spiritual, banyak yang mengaitkan suara ini dengan tanda-tanda akhir zaman, terutama karena suara tersebut menyerupai deskripsi tiupan sangkakala yang sering kali disebutkan dalam kitab suci. Dan sejauh ini, para ilmuwan belum memberikan penjelasan yang benar-benar pasti tentang fenomena ini. Beberapa ahli akustik berpendapat bahwa suara tersebut bisa jadi merupakan kombinasi dari fenomena alam
seperti angin, petir, atau aktivitas geologis yang kemudian diperkuat oleh akustik lingkungan atau resonansi atmosfer. Namun, teori ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua kasus, terutama di tempat-tempat yang tidak menunjukkan aktivitas geologis atau atmosfer yang signifikan pada saat itu. Nah, bagi sebagian orang yang mendengar langsung, suara ini terasa sangat nyata dan bahkan menggetarkan hati. Namun ada juga yang skeptis dan menganggap fenomena ini sebagai hoaks atau hasil manipulasi suara di video. Dan fenomena suara trompet dari langit tetap menjadi salah satu misteri modern yang menarik perhatian banyak orang hingga hari ini dan masih belum terpecahkan bahwa suara itu dari mana sebenarnya dan apakah ini hanya fenomena alam biasa, ulah manusia, atau sesuatu yang lebih misterius lagi. Dan hingga kini jawabannya masih menggantung di udara seperti suara itu sendiri. Nah, kalau kamu punya rekaman suara trompet dari langit, jangan lupa bagikan ke kami di komentar atau DM ya teman-teman. Siapa tahu dari situ kita bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan tiga misteri ini hanyalah sebagian kecil dari teka-teki besar yang dimiliki Indonesia. Dan masih banyak lagi yang belum kita bahas seperti misteri harta karun Soekarno, keberadaan manusia purba di Flores, atau legenda Ratu Pantai Selatan. Tapi saya ingin mendengar dari teman-teman semua yang melihat video ini, misteri apa yang paling menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa mengupas misteri-misteri lainnya, teori-teori konspirasi lainnya di channel Angga Official. Dan ingat, kebenaran kadang tersembunyi di balik tabir yang tidak semua orang berani menyingkapkannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Angga Official. Terima kasih.